Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vita Rianti, Wawan Ruswandi, Windy Aprilianti, Yeni Lutfia, dan Yuli Sumihati akan memaparkan topik 7, elaborasi pemahaman mata kuliah, perencanaan dan pengembangan kurikulum tentang problematika penerapan UBD di lembaga formal. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa ulasan mengenai jawaban atau penjelasan dari kelompok 3 dan artikel atau jurnal tentang problematika penerapan UBD di lembaga formal. UBD diterapkan dengan tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Namun, tidak jarang penerapan UBD dalam pembelajaran justru malah menimbulkan suatu problematika baik di kalangan guru maupun peserta didiknya. Dalam ulasan ini, sesuai dengan yang dibahas oleh kelompok lain yaitu kelompok 3 mengambil tema problematika penerapan UBD di lingkungan sekolah yang dirasakan oleh siswa, maka yang akan diulasnya pun hanya problem yang dirasakan oleh siswa. Sebelum fokus pada materi permasalahan tersebut, maka di sini kami ingin mengingatkan bahwa yang dimaksud UBD bukanlah strategi mengajar, bukanlah metode mengajar, ataupun format LPP atau modul ajar. UBD adalah pola pikir saat merencanakan pembelajaran yang terdiri dari menentukan tujuan, asesmen, dan kegiatan pembelajaran yang dikenal dengan desain mundur. Bagaimana pemikiran ini dapat memunculkan suatu problematika di kalangan siswa? Ini terjadi karena perbedaan makna dari pemahaman yang dimaksud dalam UBD. Dalam UBD, yang dimaksud dengan pemahaman sebagai capaian belajar tidaklah sesederhana pemikiran atau pemahaman yang kita pahami selama ini. Biasanya, jika menganggap yang dimaksud dengan siswa memahami sesuatu adalah siswa paham materi yang diajarkan gurunya, tidak hanya hafal materi namun juga memahami mengapa harus mempelajari materi itu dan bagaimana materi itu dapat bermanfaat bagi kehidupannya. Cara menguji capaian pemahaman siswa dari satu materi yang selama ini dipahami guru adalah hanya sebatas siswa dapat mengerjakan tes tulis atau tes lisan dengan lancar tanpa memastikan apakah siswa benar-benar memahami materi tersebut atau hanya sekedar menghafal dan memahaminya hanya untuk kebutuhan ujian saja. Pemahaman dalam UBD tidak seperti itu. Siswa dapat dikatakan memahami materi pelajaran apabila siswa mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, memiliki empati, dan memiliki pengetahuan diri. Dari keenam aspek pemahaman tersebut, seorang guru menyusun suatu asesmen yang mungkin berbeda dengan asesmen seperti biasanya. Hal ini menimbulkan problem seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3, di antaranya pembelajaran menuntut keaktifan siswa, soal-soal yang diberikan merupakan soal hot, yang asing bagi siswa dan harus diselesaikan dengan berkelompok yang mana tidak semua orang senang belajar berkelompok. Solusi yang ditawarkan oleh kelompok 3 sesuai dengan artikel yang memuat solusi untuk menangani problematika penerapan UBD di kalangan siswa. Salah satunya adalah guru diharapkan dapat menciptakan pembelajaran UBD yang semenarik mungkin agar siswa tidak jenuh atau bosan dalam penerapannya dan agar siswa lebih bisa memahami penerapannya dengan cepat.
Hal ini sesuai dengan solusi yang ada pada artikel, yakni guru dapat menggunakan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud problematika dalam penerapan UBT di lembaga formal yang dirasakan oleh siswa terbagi ke dalam 3 aspek, yaitu yang pertama, kesulitan dalam memahami materi, yang kedua, kesulitan dalam mengerjakan tugas dan latihan, dan yang terakhir yaitu kebosanan. Ketiga aspek tersebut dapat diatasi dengan menggunakan berbagai strategi dan model pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, memberikan bimbingan yang lebih intensif kepada siswa dalam mengerjakan tugas dan latihan, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih tugas dan latihan yang mereka sukai.